Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurata Aini, NIM 2010711006. Baiklah, saya akan mereview judul buku Malaysia dan Lambang Kekayaan Ekonomi Penguasa Lokal di Palembang tahun 1929 sampai 1942. Pengarangnya Dedi Irwanto dan dari Universitas Gadjah Mada. Asal-usul penguasa lokal di Uluan Palembang. Wilayah Uluan Palembang dikendalikan oleh raja-raja atau sultan-sultan Palembang dalam 3 basis lapisan daerah, yakni Sikap, Kepungutan, dan Sindang. Makna elit penguasa lokal bagi masyarakat marga-marga di Uluan Palembang pada masa prakolonial. Dalam memahami kesetiaan masyarakat pendukung pasirah di marga-marga Uluan Palembang, menurut Reuter 1992 dan juga Jaspan 1964 dalam menjelaskan struktur kekerabatan berdasarkan ideologi patrifosality dapat menjadi pendekatan tradisional dalam hal tersebut. Kelompok asal wilayah menjadi fitur dalam melihat bentuk khusus dalam melacak keturunan yang mengarah pada hubungan leluhur dalam mempertahankan eksklusivitas karakter keanggotaan sebuah masyarakat genealogis. Pemerolehan ekonomi pasirah masa kolonial. Setelah Kesultanan Palembang dihapuskan dan diganti dengan Kepresidenan Palembang pada tahun 1824, pemerintah kolonial Belanda mulai berusaha mengontrol dan mengendalikan pemerintahan marga di semua wilayah. Keresidenan Palembang Belanda menggantikan para jenang dengan seorang kontroleur berdasarkan Instaatblad nomor 109 tahun 1827. Pada tahun 1848, Belanda mulai menempatkan Ambtenaar di daerah Uluan Palembang. Namun pada tingkatan bawahannya, Belanda tetap membiarkan marga dikepalai oleh kepala-kepalanya sendiri, para pasirah. Perhatikan pemerintah Hindia Belanda dalam memperbaiki struktur pemerintahan marga di Uluan Palembang dilakukan dengan mengeluarkan peraturan dalam Instaatblad nomor 2 tanggal 1 Mei 1855 dengan tujuan menata serta mempersamakan kedudukan kesatuan-kesatuan masyarakat sebagai kesatuan teritorial. Menghapus sekat wilayah Sikap, Kepungutan, dan Sindang dengan mengintegrasikannya dalam pola kesatuan marga hanya semacam daerah Kepungutan saja seperti yang dibentuk pemerintahan Kesultanan Palembang. Kesimpulan, penciptaan munculnya para penguasa lokal di Uluan Palembang meskipun sulit dilacak namun tidak dapat dilepaskan pada masa Sriwijaya. Penunjukan para pemimpin ulaan pada para datu penguasa di Iliran sebagai bentuk politis dalam mengintegrasikannya wilayah yang terpisah, kemudian secara ekonomis sebagai bentuk eksploitasi sumber daya terhadap uluannya. Selanjutnya, untuk menjaga kesetiaan daerah uluan, datu di Iliran memberi berkat perlindungan keamanan, menjanjikan kemakmuran, dan memberi kebebasan spiritual terhadap masyarakat uluan. Sebaliknya, para penguasa lokal di uluan sebagai tanda setia memberi upeti serta menjadi distributor utama sumber daya ke Iliran. Kuasa pada pasirah di marga-marga uluan sangat otonom untuk memahami kesetiaan masyarakat pendukung pasirah di marga-marga uluan Palembang tersebut. Ideologi patrifosality dapat menjadi pendekatan tradisionalnya. Artinya, kelompok asal wilayah menjadi fitur dalam melihat bentuk khusus melacak keturunan yang mengarah pada hubungan leluhur untuk mempertahankannya eksklusivitas karakternya. Oleh karena itu, lambang-lambang yang dimainkan dalam membentuk kuasa simbolik ini adalah dieksploitasi sedemikian rupa. Leluhur dalam bentuk puyang dianggap referensi dan identifikasi pasirah serta menjadi acuan terhadap mitos besar penciptaan seorang pasirah. Lambang-lambang lain kuasa simbolik yang dilenggangkan dalam bentuk benda-benda regalia marga yang diturunkan dari generasi ke generasi seperti piagam, keris, pedang, tombak, gelang, kopiah kulit, topi payung, perada, lampit, kajung, dan badong.
Baiklah, cukup sekian dari review Malaysia dan lambang kekayaan ekonomi penguasa lokal di Palembang pada tahun 1929 sampai 1942. Terima kasih untuk waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.